Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Segenap kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur rahimakumullah, yang terdiri dari segenap pengurus masjid, mulai dari para pembina, penasehat, tokoh-tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, para bilal, imam dan ustadz-ustadz, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemuda remaja Islam, baik remaja-remaja muda kita yang sudah banyak ada di dalam, masih banyak yang di luar, ataupun bapak ibu remaja-remaja senja yang kini menjadi andalan kekuatan agama Islam. Terima kasih penghargaan sebesar-besarnya kita haturkan kepada segenap bapak ibu jamaah atas kerelaan kita mengikuti tausiah zuhur pada hari Selasa 26 Maret 2024 bersamaan dengan 16 Ramadan 1445 Hijriah. Baiklah, di hari ke-16 ini tausiah kita berjudul saatnya umat beriman bertekad meraih darjat tertinggi, jabatan terhormat, ada tekad, ada semangat. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita insan yang beriman untuk menjalankan ibadah Ramadan dengan tujuan yang sangat jelas, sangat terang, mengantarkan manusia itu kepada posisi termulia, terhormat, jabatan tertinggi, martabat yang sangat membanggakan di sisi Allah. Itu pun bisa dicapai, diraih dalam waktu yang sangat singkat. Jabatan terhormat itu, gelar termulia itu bisa diraih. Mana ada di alam dunia ini Bapak Ibu sebuah jabatan, gelar, kedudukan tertinggi bisa diraih, didapat dalam waktu yang singkat. Tidak ada, payah dapat jabatan dunia ini.
Katakanlah di dunia akademik, jabatan gelar tertinggi orang profesor, sudah doktor, profesor di atasnya. Itu berpuluh tahun sekolahnya, pendidikannya, banyak buku yang ditulis, sekarang ilmiah yang dibuatnya, baru dapat profesor. Banyak pula yang tidak jadi karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Di jabatan TNI Polri misalnya, jabatan tertingginya, gelar tertingginya jenderal. Itu pun sangat banyak, bertahun-tahun pendidikan dilaluinya, pelatihan yang diikutinya, baru dapat dia jenderal, bintang 1, bintang 2, bintang 3, sampai ada bintang kehormatan disematkan kepadanya berpuluh tahun. Di dunia birokrasi kerja, kepangkatan kerja, golongan tertinggi 4E, lama sekolah bahasa kerjanya dapat golongan itu. Apalagi jabatan politis, apakah jadi ini dan itu, apakah jadi anggota dewan, jadi bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden. Wih, payah sekali, banyak anggaran yang penuhi, pakai serangan pajar bagai supaya dapat serangan pajar, segala aturan harus dilalui, diikuti, baru bisa dapat. Itu pun tidak dapat. Serangan pajar dilakukan, tapi tidak juga dapat. Akhirnya dapat serangan jantung jadinya. Dunia apa? Lama, payah dapatnya. Kini ada jabatan, posisi yang sangat tertinggi di mata Allah lagi, berguna buat kita, bermanfaat buat kita dunia akhirat. Nama jabatan itu, posisi itu takwa. Nah, ada data itu Pak Ibu, takwa yang tertingginya bisa didapat dalam waktu yang singkat. 1 bulan cuma Allah tawarkan pendidikan, pelatihan diikuti. Bahkan Allah mengajarkan pula cara-cara mendapatkannya. Asal manusia, insan beriman mau mendapatkan, bisa didapat itu. Posisi tertinggi, darjat terhormat itu. Kan semua kita sudah tahu Bapak Ibu bahwa tingkatan darjat manusia di mata Allah ada 5. Yang tertingginya takwa, yang paling terendahnya adalah muslim. Itu terendah tuh Pak. Di kalau orang muslim kita baru alunta sabuk-sabuk benar. Bahkan tidak diseru puasa orang muslim Bapak Ibu. Orang muslim tidak terpanggil puasa, walaupun satu aja puasa, tapi tercecer hukum. Tidak kata sampai ke puasa kujuang dulu. Yang muslim yang dipanggil orang yang sudah naik posisi kedua, yaitu mukmin, yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman baru terpanggil, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi orang muslim kunyo satu jo, nyo lu beriman dah, tapi nyo satu jo puasa. Terjadi nyo tercecer bekoma di perjalanan, ndak sanggup perjuangan mencapai takwa. Setelah beriman naik lagi posisi manusia dan harus berjuang untuk naik menjadi mukhlis. Mukhlis yaitu orang-orang yang telah ikhlas melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT, ikhlas lakukan, baru dia beroleh pahala, ganjaran insya Allah nanti kalau udah ikhlas. Dan orang yang mukhlis harus berjuang lagi menaikkan posisi menjadi muhsin. Apa itu muhsin? Yaitu mereka yang telah beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah itu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa illam yaraka. Mereka yang telah beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah itu. Seandainya dia tak mampu melihat Allah, dia yakin sepenuh hati bahwa Allah sedang melihatnya, menatapnya. Maka orang sudah sampai di tingkat muhsin tidak mungkin beribadah main-main.
melaksanakan ketaatan apa adanya, dia akan menjalankan sepenuh hati. Para ulama berdebat antara mendudukkan posisi muslim, darjat muhsin dengan muttaqin. Sebagian ulama mengatakan muhsin yang tertinggi, karena orang muhsin dalam beribadah telah sampai kepada tingkat makam yang tertinggi. Ulama yang lain mengatakan muttaqin yang tertinggi. Akhirnya debat mereka itu diselesaikan oleh Al-Quran dengan turunnya firman Allah SWT, surah Al-Hujurat ayat ke-13, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Berhenti mereka berdebat bahwa yang tertinggi itu ialah takwa. Takwa yang tertinggi itulah Bapak Ibu semua warga dan jamaah, bisa didapat dalam waktu yang singkat. Tidak ada serangan pacarnya, mudah semuanya. Tidak ada yang akan terserang jantung asal diikuti, bahkan bertambah sehat. Apalagi ibadah puasa ini adalah ibadah yang mengandung kesehatan. Sumu tasihu, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Kalau jabatan yang kita sebut tadi, banyak orang yang sakit dibuatnya, apalagi jabatan politis. Sakit orang nyawanya. Berapa banyak masuk rumah sakit tang. Indah duduk dota duduk jadinya. Barik jabatannya mencariannya. Lah segala macam cara lah habis lah banyak antagaden tajua. Indah ada pe jabatan baraka suli itu. Ini jabatan yang sangat mulia, tertinggi di sisi Allah, mudah didapat. Bahkan Allah mengajarkan 4 langkah cerdas meraih Ramadan sukses. 4 langkah. Kalau siapa menempuh langkah 4 ini, sukses meraih Ramadan. Apa langkah 4 itu Bapak Ibu jamaah? Semoga kita bertekad menempuhnya. Kalau ada yang ragu-ragu menempuh sebelumnya, mari hari ini kita bertekad agar kita dapat meraih pangkat terhormat itu. Langkah pertama ialah walitukmilul iddah. Hendaklah kamu berjuang berjihad dengan penuh iman dan perhitungan menyempurnakan bilangan hari puasamu. Kamu dah Pak berjuang dengan penuh iman dan perhitungan. Yang kedua, hendaklah kamu berjuang dengan penuh keimanan dan perhitungan melaksanakan ibadah tarawihmu. Kalau puasanya 30, tarawih 30 malam loh. Jangan sampai bolong, jangan sampai rumpang. Jalankan dengan penuh keimanan dan perhitungan. Langkah ketiga, hendaklah segenap umat beriman menjalankan perintah wajib dan amalan sunat dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurnanya di bulan Ramadan. Ada perintah wajib, ada amalan sunat. Apa itu perintah wajib? Ada perintah wajib yang harus diikuti Ramadan ini, yaitu menuntut ilmu lewat pengajian, lewat wirid-wirid, tausiah Ramadan. Itu adalah bahagian menuntut ilmu. Ikuti baik-baik, simak elok, dengar bana-bana, insya Allah meningkat semuanya nanti. Ada 30 malam pengajian tarawih, ada 30 subuh guys, ditambah masjid raya 30 zuhur lo, ceramah zuhur, disimak lo, didengar baik-baik. Insya Allah umat akan tegar, mantap ilmunya, kuat keimanannya, bagus ibadahnya, serta akan baik akhlaknya. Banyak lagi amalan sunat, terdarus Al-Quran. Di Masjid Raya pun ada perlombaan tahsin Al-Quran. Betapa ini pertama kali lomba lansia di Masjid Raya diadakan. Ini adalah bahagian dari amalan-amalan sunat yang sangat tinggi nilainya, pahala yang Ramadan. Ikuti dengan sempurna. Ada yang memperbanyak infak dan sedekah, terdarus Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentahsin Al-Quran, dan berupaya beriktikaf di 10 terakhir. Iktikaf, amalan sunat yang tertinggi, iktikaf 10 terakhir untuk mendapatkan fadilah yang terbanyak,
yaitu ibadah yang malam itu bila bisa didapat, yaitu beramal 1000 bulan di malam Lailatul Qadar. Kapan datangnya? Dia 10 terakhir. 10 terakhir tiba Bapak Ibu. Bahkan dipersingkat malamnya, dipersempit lagi. Di pada malam ganjil ada Lailatul Qadar. Siapa yang dapat beramal malam itu, mentahsin Al-Quran malam itu, menghafal Al-Quran malam itu, berimpak sedekah malam itu, bertadarus Al-Quran malam itu, salat tarawih malam itu, berimpak sedekah, semua amalan kita, nilainya malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sudah banyak Bapak Ibu, sudah banyak 1000 bulan. Tapi Allah menyebutkan lagi, khairum min alfisah, lebih baik daripada 1000 bulan itu. Berarti tidak terhingga lagi banyaknya. Tetapi apa hendak dikata, orang sudah terakhir itu sudah mulai meninggalkan masjidnya, musolanya, rumah ibadahnya. Nak tahu dia amal yang tertinggi Allah tawarkan. Kenapa? Dia tidak mengikuti langkah sebelumnya. Langkah 3 tuh. Nah, tapi langkah 2, langkah 3 sudah banyak tersandung. Banyak orang tereliminasi. Sholat tarawih pun tidak banyak lagi mengikuti. Para imam sudah mulai diupat. Kalau tak panjang baca imam mulai jamaah marah. Aku nak akan menjadi kagagal kalau dalam perjalanan. Langkah keempat untuk mencapai Ramadan sukses, meraih takwa adalah hendaklah kamu menyempurnakan ibadah Ramadanmu dengan menutup membayar zakat fitrahmu. Zakat fitrah. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Saumu Ramadan mu'allaqu bainas sama'i wal ard, la yurfa' illa bi zakatil fitrah." Puasa bulan Ramadan itu akan terkatung-katung pahalanya antara langit dan bumi, terkatung-katung. Karena pahala Ramadan ini, semua kebaikan Ramadan kita ini untuk Allah semuanya. As-saumuli wa ana ajzibi. Puasa itu adalah untuk aku, kata Allah, dan aku yang akan membalas berapa aku ingin membalasnya sesuai dengan keikhlasan, keredoannya. Kalau tidak dibayar zakat fitrah sampai waktunya, tidak diangkat kepada Allah pahalanya. Maka zakat fitrah menjadi penentu. 4 langkah cerdas umat beriman bisa mencapai takwa. Sempurnakan bilangan hari puasamu, sempurnakan ibadah tarawihmu, sempurnakan perintah wajib dan amalan-amalan sunat yang ada bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan sempurnakan ibadah Ramadanmu dengan bertutup dengan membayar zakat fitrah. Semuanya mesti kamu lakukan, kamu jalankan dengan penuh keimanan, perhitungan, keikhlasan. Insya Allah janji Allah memberikan kepada kita takwa akan ditunaikan. Semua kita berhak mendapatkan trofi takwa itu, kecuali bagi siapa yang tidak mau. Semoga Bapak Ibu semua warga dan jamaah yang hadir ini bertekadlah. Semoga Ramadan tahun ini kita bisa meraihnya dengan langkah yang sangat mudah, langkah yang sangat cerdas. Bila kita ikuti semua itu dengan sebaik-baiknya, apa yang dijanjikan Allah akan bisa diwujudkan. Semoga bermanfaat. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mm-hmm.